Bapak Ibu, hari-hari ini adalah hari yang jahat. Bagaimana bencana-bencana alam terjadi luar biasa, ya. Di Pulau Flores 7,7, ya. Skala Richter sebelum di Flores itu terjadi di Sumatera Utara, tapi tidak begitu besar dan tidak ada korban. Di Flores ini sudah 75 yang mati. Sebelum Flores di luar negeri di Kolombia itu juga 7,6 km, kerugiannya dihitung secara rupiah itu 138 triliun di Kolombia, ya. Nah, mari kita arahkan hidup kita ini kepada firman Yahweh, kepada rancangan-rancangan surga, supaya Bali ini dibebaskan. Jangan lupa berdoa buat Bali di jam-jam doa Anda. Saya mengingatkan itu. Oke, kita akan dengan firman Tuhan. Ya, my sermon today, I give titling The Human Order, atau perintah-perintah manusia. Kalau perintah manusia itu firman Tuhan bukan? Bukan, amin, ya. Dan gereja mana yang mengikuti perintah-perintah manusia dan gereja mana yang mengikuti perintah-perintah Tuhan? Ini menentukan keselamatan kita di akhir hidup kita nanti. Jadi dengarkan baik-baik firman ini, ya. The Human Order atau perintah-perintah manusia, ya. Ternyata Yesus sudah peringatkan kita jauh-jauh hari agar kita tidak mengikuti perintah-perintah manusia. Tapi faktanya banyak umat Elohim yang lebih senang mengikuti perintah manusia daripada perintah Bapak Yahweh. Kita akan buka di dalam Matius pasal 15 ayat 9. Matius pasal 15 ayat 9, yang sudah menemukan dibaca dengan intonasi yang benar, artikulasi yang jelas, supaya didengar saudara-saudara kita juga yang mengikuti streaming di luar sana. Silakan. Matius. Jangan cepat kalau baca firman Tuhan. Pasal 15 ayat yang ke-9. Cek. Matius pasal 15 ayat yang ke-9. Dan mereka menyembahku dengan sia-sia, dengan mengajarkan ajaran perintah-perintah manusia. Nah, ya. Yesus berkata, mereka menyembahku dengan sia-sia, dengan mengajarkan ajaran, ya. Sekali lagi diksi yang dipilih, ya, oleh Yesus, ajaran, ya, doktrin, ya, perintah-perintah manusia, ya. Nah, sekarang gereja mana yang mengikuti doktrin, ajaran, perintah-perintah manusia? Gereja mana pula yang sekarang ngikutin doktrin atau ajaran Yahweh Sebaot, Besem Yeshua Hamasya Waruha Kodes? Sebab keselamatan itu hanya ada di dalam Yeshua Hamasya, ya. Bapak Yahweh berkata di luar Yahweh itu berhala semua. Dalam firman-Nya yang tertulis tegas jelas, selalu saya sampaikan dimanapun saya memberitakan firman Yahweh, karena ini sangat penting supaya melekat di hati para jemaat. Tehillim 96 ayat 5 di Berhayamim Alep pasal 16 ayat 26 yang berbunyi Kikol Elohim Ha'amim Elilim Wah Yahweh Basamayim Asa. Sebab Tuhan segala bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Yahweh lah yang menjadikan langit. Jadi Bapak Yahweh berkata Tuhan segala bangsa-bangsa itu berhala. Di luar Yahweh semua berhala. Ini firman Yahweh semesta alam yang selalu saya kumandangkan, dan firman ini yang mengubah iman saya, pandangan saya tentang keilahian Elohim yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Yesus berkata, "Watehi jiratam oti meswat anasem melumadah."
Sia-sia engkau menyembahku karena yang engkau pakai ajaran dan perintah-perintah manusia. Doktrin ajaran perintah-perintah manusia. Ya. Jadi banyak ya, orang umat Elohim yang diperintahkan untuk merayakan 7 hari raya aja. Nggak ada yang merayakan dengan lengkap. Hanya pengagung Yahweh, 7-7-nya dirayakan. Betul? Betul? Ya. Dan Tuhan melarang umatnya untuk memanggil nama ilah-ilah bangsa asing. Dalam Shemot 23:13 jelas dikatakan gamblang, terang benderang. Bahasa Swissnya itu ceto welo-welo. Ya. Ubekor, Asar, Amatim. Dalam Shemot 23 dikatakan, ya, Ubekor, Asar, Amarti, alekan tesmiru wisam Elohim akarim lotaski lolojisma alfika. Dalam segala hal yang kupirmakan hendaklah engkau waspada. Jangan engkau memanggil nama ilah-ilah bangsa asing dan keluar dari mulutmu. Enggak boleh. Ini tidak pernah diajarkan ya oleh orang-orang yang membelokkan kebenaran. Ya. Tetapi di sini Bapak Yahweh ya, mengajar kita bahwa kita dilarang memanggil nama ilah bangsa asing. Faktanya banyak umat Elohim memanggil ilah bangsa asing apa enggak? Banyak atau tidak? Banyak, betul. Ya. Tetapi saya peringatkan satu perkara yang kita pegang dalam kebenaran Dafar Elohim, ya, yaitu adalah kebenaran itu hanya satu, bahwa Bapak Yahweh mengatakan, Yesua mengatakan, sia-sia kamu menyembahku karena yang kau pakai ajaran dan perintah-perintah manusia. Ya, satu perkara yang kita harus bawa, hanya ada keselamatan yang itu di dalam Yesua HaMashiach. Dialah yang sanggup dan berkuasa membebaskan diri kita dari kutuk dosa dan maut. Ya. Jadi kebenaran dan keselamatan hanya orang-orang yang melakukan perintah-perintah dan ajaran-ajaran Yesua HaMashiach. Oleh sebab itu, Bapak Ibu berkata dalam Misle pasal 3 ayat 5, Misle pasal 3 ayat 5, perhatikan firman ini, apakah tetangga Anda, teman Anda, saudara Anda masih seperti apa yang dikatakan Yesua tadi, Matius 15 ayat 9, dan Misle pasal 3 ayat 5 ini. Yang menemukan secepatnya dibaca. Misle pasal 3 yang kelima. Oke. Cek. Misle 3 ayat yang kelima. Percayalah kepada Yahweh dengan segenap hatimu dan hendaklah engkau tidak bersandar pada pengertianmu sendiri. Nah, Tuhan sudah tegur kita jauh-jauh hari. Di zaman Salomo, di zaman Raja Daud. Karena kitab Misle ditulis oleh Salomo. Ya. Tuhan katakan bahwa jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Orang yang bersandar kepada pengertiannya sendiri, ya, itu orang yang tidak mau tahu. Pokoknya, ya. Mau-maunya sendiri, ibadah juga mau-maunya sendiri. Lihat kanan kiri Anda. Ya. Padahal jumlah kita jauh lebih besar dari sekarang, tapi mana yang datang dari setiap sahabat? Ya. Karena bersandar kepada pikirannya sendiri, pengertian sendiri, dipikirnya ya oh enggak apa-apa, besok sabat depan, nanti. Ya. Tetapi nanti ada tiba waktunya
di mana Bapak Yahweh itu pada otoritasnya yang tidak bisa diganggu gugat. Jadi Tuhan sudah peringatkan, jangan bersandar pada pengertianmu, serahkan hidupmu di tangan Yahweh. Tapi orang bersandar pada pendiriannya sendiri, kemauannya sendiri, maunya sendiri. Mauku begini. Ya. Kalau nanti mendapat persoalan, masalah diizinkan Tuhan, badai gurun datang melanda hidupnya, baru nangis teriak-teriak. Ya. Baru minta ampun sama Tuhan. Minta didoakan, telepon gembala. Tapi ketika diberi napas hidup, diberi kesehatan sama Tuhan, diperintahkan oleh Bapak Yahweh, ya, jangankan tinggalkan persekutuan. Ya, hendaklah kalian saling menasihati satu dengan yang di dalam kasih. Dilarang meninggalkan persekutuan. Dalam kitab Ibrani dikatakan dengan jelas. Ya. Seperti saat ini kita tidak meninggalkan persekutuan. Jangan kamu tinggalkan persekutuan. Saya bersyukur kepada Bapak Ibu yang setia. Saya tahu satu persatu. Ya. Bahkan sakit pun datang ibadah. Itu menggetarkan hati Bapak Yahweh. Ya. Bahkan menolak pekerjaan. Keluar dari pekerjaannya. Karena tidak bisa beribadah sabat. Bapak Yahweh memperhitungkan orang-orang yang taat, yang setia. Ya. Jadi contoh apa yang dikatakan Yesua, ya, orang yang mengikuti ajaran dan perintah-perintah manusia. Seperti tadi saya katakan, kita diperintahkan merayakan 7 hari raya. 7 hari apa aja? 1 apa? Pesak. 2 Yom Hamad Syah. 3 Yom Habikurim. 4 Sapuot. 5 Yom Truah atau Yom Sangkakala. Ya. 6 Yom Kippur. Ya, ini yang belum kita rayakan, tinggal 2. Sama Sukot. Ya. Jadi tidak ada perayaan yang lain yang diperintahkan di sana. Tapi Bapak Ibu lihat, ketika 25 Desember, ya, gegap gempita seluruh dunia merayakan hari raya yang sebetulnya bukan lahirnya Sang Masiah. Ya. Itu tanggal 25 Desember itu lahirnya Dewa Matahari. Tanggal 25 Desember Dewa Mata itu lahir tahun 274 Masehi. Sejak zaman abad kedua sudah disembah oleh bangsa Mesraim, bangsa Persia dan bangsa Romawi. Ya. Jadi ada yang ngomong ya calo surga, ada calo surga ini, ya, yang ngomong katanya lahirnya Dewa Matahari itu abad 16. Ya. Itu teologi otak-atik gaduk. Ya. Ini fakta, ini sejarah. Ya. Bahwa Dewa Matahari lahir tanggal 25 tahun 274. Ya. Dan kaisar terkenal pada abad kedua itu yang namanya Konstantin Agung atau Konstantin the Great. Ya. Karena melihat perayaan tanggal 25 Desember ini meriah dan orang-orang Roma ketika itu juga sangat senang merayakan. Padahal waktu itu Roma sedang dilanda Katolinisasi. Sehingga melihat itu Konstantin the Great mengambil satu keputusan. Dia adalah kaisar yang sangat berkuasa pada saat itu, ditakuti. Absolut. Jadi ya, titahnya itu absolut. Sehingga dinyatakan tanggal 25 Desember tahun 336 Masehi sebagai perayaan lahirnya Sang Masiah atau disebut Natal. Natal itu bahasa Latin artinya lahir.
Ya. Jadi ini sejarah tanggal 25 Desember tahun 336 Masehi. Konstantin the Great atau Konstantin Agung bersama dengan Paus Julius I. Nah, ini Paus ini yang meresmikan Natal ini, ya. Tanggal 25 tahun 336 Masehi. Jadi apa yang dikatakan oleh calo surga yang ternyata ya anteknya orang-orang Judaism, ya, yang membelokkan kebenaran yang sebetulnya ya ini hanya kecap saja, buntutnya jual buku supaya laku bukunya. Orang yang anti Yahweh, ya. Katanya ada rahib Yehudi yang menulis sesuatu itu tanggal 25 ya sebagai lahir Yeshua HaMashiach. Ada yang bertanya tanggal 25 itu Middle Earth ya, atau kandang Bethlehem itu sangat dingin ya, salju. Tapi menjawabnya, oh tapi saljunya nggak begitu dingin, nggak kayak Eropa. Dibelokkan lagi Bapak Ibu. Tapi ngajar orang ngomong harus firman Tuhan disampaikan dengan jujur, dengan terbuka, dengan apa adanya. Lah mulutnya sendiri pendusta. Ya. Desember itu sangat dingin di sana. Saya sudah ke Israel bulan Januari saja dinginnya kayak begitu. Di bawah 0,4. Ya, itu bulan Januari dan saya pernah tanya waktu saya ke Israel sama rahib Yehudi, ya kan, apakah bulan Desember itu di Islam musim, jangan ke sini bulan Desember Anda, karena musim salju, gitu, ya. Tapi dibelok-belokkan sama calo-calo surga ini. Ini sejarah. Sang proklamator Presiden Republik yang pertama Soekarno berkata, jangan lupakan sejarah. Siapa yang melupakan sejarah akan digilas oleh sejarah. Ya. Tanggal 25 tahun 336 itu ya, kaisar hebat yang namanya Konstantin Agung atau Konstantin the Great yang lahir tahun 272, mati 337 Masehi, meresmikan ya bersama dengan Paus Julius I ya, tahun 336 tanggal 25 Desember Natal diperingati ya, sebagai disatukan sebagai lahirnya Sang Masiah. Ini sejarah. Ya. Zaman modern kayak gini calo surga ini berani berbohong. Bapak Ibu tinggal cek aja di internet, buka di Google, semua akan terbaca. Ini zaman teknologi masih berdusta, ya. Tapi mengklaim sebagai guru. Orang ini lupa bahwa nanti akan dihakimi dulu adalah guru. Ya, firman Tuhan berkata, janganlah engkau menjadi guru karena guru akan dihakimi lebih dulu. Ya. Ya. Jadi Natal itu ciptaan Kaisar Konstantin the Great, Kaisar abad kedua atau Kaisar Agung, ya, Konstantin Agung, ya, yang diresmikan oleh Paus Julius I tanggal 25 336 Masehi. Ya. Jadi Dewa Matahari sudah sejak abad 2 disembah oleh bangsa-bangsa pagan. Bangsa Persia, Mesraim, dan bangsa Romawi dan bangsa-bangsa lain. Diingat ini ya, saya ulang kembali, karena ini sudah saya khotbahkan beberapa ratus sejarah gereja. Ya, makanya Konstantin Agung ini atau Konstantin the Great tahun 325 dia membuat konsili Nikea. Dan yang diundang itu uskup-uskup seluruh dunia. Pada waktu itu belum ada gereja karismatik. Gereja karismatik baru keluar itu tahun 1901 yang dipakai oleh ya Charles Parham dari Philadelphia, Amerika. Jadi mereka sendiri, jadi ya nggak ada yang protes, kekuasaan ada di tangan mereka. Ini sejarah yang tidak bisa diganggu-gugat. Amin. Nah, demikian juga pada abad kedua itu juga lahir seorang teolog hebat, ya, namanya Tertullianus.
dari bangsa Latin, lahir tahun 155 Masehi, mati tahun 220 Masehi. Ya. Tertullianus inilah ya sebagai teolog hebat abad kedua, teolog pertama kalau saya pikir ini ya. Kalau tidak salah dia teolog pertama, brilian, sehingga dia punya ide ya membuat teori yang mengejawantahkan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Diejawantahkan menurut pikiran Tertullianus ini adalah ya Tritunggal atau Trinitas ya. Ini pikiran dan teorinya Tertullianus ya. Nah kalau ini dipercaya sebagai firman Tuhan loh, berarti Tertullianus itu Tuhan. Sementara firman Tuhan dikatakan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 ya, bahwa firman Tuhan ditulis diilhami oleh Roh Kudus yang bermanfaat untuk menegur, menasihati, dan memperbaiki. Jadi diilhami oleh Roh Kudus firman itu. Demikian juga nubuat. Nubuatan juga tidak dari dorongan manusia, tapi dari dorongan Roh Kudus yang digendaki oleh Yahweh Sebaot. Nubuat itu. Makanya banyak nubuat yang tidak digenapi karena bukan datang dari Tuhan. 2 Kepa pasal 1 ayat 21. Jadi ada dasar firman-Nya. Nah, Tertullianus ini bukan dinubuatkan dan juga tidak bernubuat, tapi Tertullianus tidak melawan Tuhan lah ya. Tertullianus itu orang hebat, teolog hebat, sehingga dia memiliki pikiran mengejawantahkan Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu Tritunggal itu. Ya. Jadi teolog hebat dia. Nama aslinya, nama latinnya adalah, masih ingat gak? Apa nama aslinya? Nanti tahun depan ulang tahun keluar loh ini kuisnya. Ya, diingat-ingat ya. Namanya panjang. Nama asli latinnya adalah Quintinus Septinus Florens Tertullianus. Ya. Jadi dia tidak dinubuatkan sebagai nabi atau rasul. Ya dia itu teolog hebat, yes. Lalu bagaimana Pak kalau ada orang yang mengikuti ajaran? Tidak apa-apa, sah-sah saja. Berbeda pandangan teologi itu biasa, berpanjang pandangan ya, berbeda pandangan itu biasa, kayak orang Yahudi itu ya, berbeda pandangan teolog itu ya, debat kusir kayak apa, gebrak meja orang-orang rahib Yahudi itu, sehingga lahir Gemara, lahirlah Talmud ya. Semua diakomodir pendapatnya, nggak ada yang mengkafirkan satu dengan yang lain. Nah ini saya dengar di YouTube seorang pendeta di Amerika, dia orang Indonesia tapi tinggalnya di Amerika, ya. Habis khotbah kayak malaikat surga, kasih, ya, wah ya dia sebut itu ayunan itu ya, bahasa ayunan itu, mengajarkan pertobatan, pengampunan, ya. Terus dia berbagai dominasi gereja itu adalah saudara, tetapi yang mengakui ya, yang dia sebut bahasa ayunan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan yang mengikuti doktrin Trinitas atau Tritunggal. Yang tidak mengikuti doktrin Trinitas atau Tritunggal itu musuh besar kita katanya. Saya miris mendengar pendeta ini ngomong begitu, baru khotbah seperti malaikat surga. Sementara Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 17, inilah perintahku, kasihlah satu terhadap yang lain. Jika engkau mengasihi aku, kasihilah satu terhadap yang lain. Ada enggak, saya tanya sama saudara-saudara di sini atau yang di luar sana yang mendengarkan dengan streaming, satu aja Yesus berkata, siapa yang tidak mengikuti ajaran Yesus, dia adalah musuh besar kita. Ada? Ada enggak firman yang seperti itu? Tidak ada. Tapi pendeta ini ya mengatakan yang tidak mengikuti doktrin Trinitas Tritunggal itu musuh besar kita. Berapa gereja yang tidak, ini musuh besar dia semua. Ya. Dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35, Yesus berkata, inilah perintahku yang baru. Kasihlah satu terhadap yang lain. Jika kamu mengasihi satu terhadap yang lain, maka kamu akan disebut murid-muridku. Jadi kita kalau tidak mengasihi satu terhadap yang lain, itu tidak disebut murid Yesus. Disebut murid siapa kalau bukan murid Yesus? Murid siapa?
Oh, setan. Ya. Yesus perintahkan, ini perintahku yang baru. Dalam Yohanes 13:34-35. Tidak ada Yesus katakan yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, dia musuh besar kita. Gak ada. Kita ini pengagung Yahweh. Berapa banyak gereja yang gak mengagungkan Yahweh. Jadi itu musuh besar kita semua. Iya. Tidak ada ajaran Bapak Yahweh. Sekalipun Bapak yang mengatakan bahwa Tuhan segala bangsa-bangsa adalah berhala, tapi Yahweh lah yang menjadikan langit. Maksud Bapak Yahweh firman ini, aku ini loh pencipta langit dan bumi. Ya, aku ini loh Elohim yang ekat. Satu-satunya, namanya satu-satunya. Ya, tertulis di dalam ya, Sekaria 14 ayat 9. Yahweh ekat semu ekat. Yahweh adalah satu-satunya dan namanya adalah satu-satunya. Mana tepuk tanganmu buat Bapak Yahweh? Ya. Jadi nggak ada ajaran Bapak Yahweh yang kalau nggak memanggil nama Yahweh, itu dia musuh besar kita. Ngeri Bapak Ibu ya. Gereja modern saat ini. Ya, padahal baru khotbah yang muluk-muluk. Ya, saya ngeri melihat ya orang-orang seperti ini. Ya. Jadi mau mengikuti doktrin Tertullianus nggak masalah. Ya, kita tetap bersaudara. Mau Natalan nggak masalah. Ya, ucapkan selamat Natal sama saudaramu, sama teman-temanmu. Apa kamu kalau ngucapin selamat Natal kamu jadi Kristullah? Tidak. Tapi jangan lupa katakan Bapak Yahweh memberkati. Waktu saya belum pulang, baru memutuskan tahun 2015. Ya, teman-teman saya mengundang saya di Starbucks di Citos. Saya ucapkan selamat Natal, mereka Natalan. Dan mereka tahu saya tidak Natalan. Mereka tahu. Ya. Yesus berkata dalam Matius pasal 16, hendaklah terangmu bercahaya di hadapan banyak orang. Dan perbuatan baikmu diketahui oleh mereka. Sehingga mereka memuliakan Elohim. Ingat diksi yang dipilih ya, oleh Yesus. Perbuatan baikmu diketahui oleh mereka. Sehingga mereka memuliakan Elohim karena perbuatan baikmu, bukan karena mulutmu. Matius pasal 5 ayat 16. Tuhan perintahkan agar terang kita bercahaya di hadapan banyak orang. Ya. Saya punya banyak teman ya, yang merayakan Natal. Gak masalah kamu merayakan Natal, silakan. Wong keselamatan itu pribadi lepas pribadi. Betul? Betul? Ya, keselamatan pribadi lepas pribadi itu urusan orang itu sering ada Bapak Yahweh. Ya. Tuhan ajaran kasihlah satu terhadap yang lain. Kamu akan disebut murid-muridku. Kalau kita tidak bisa mengasihi satu sama lain, jangan coba-coba Yesua aini ohe otka. Ya. Yesua aku cinta engkau. Ya, posit itu. Amin. Jadi ya Tuhan katakan, sia-sia kamu menyembahku karena yang kamu pakai ajaran dan perintah-perintah manusia. Ini penting buat Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu harus cerdas. Kalau melihat YouTube, lihat apa arahnya kemana ini. Ya, harus ditangkap dengan baik-baik. Ya. Jadi kita tidak masalah. Kalau mereka nggak kita musuh, ya enggak apa-apa, puji nama Yahweh. Ya. Yesus berkata dalam firman-Nya dalam Yohanes juga berkata, jika kamu membenci saudaramu, kamu apa? Adalah pembunuh. Ya. Saya baca di kitab Matius, murid-murid Yesus berkata, Guru, mereka mengusir setan demi namamu. Tetapi mereka tidak bergabung sama kita. Apa jawab Yesus? Biarlah, berarti mereka ada di pihak kita. Loh, ya, bayangkan itu. Itu Yesus. Masih aja kayak gitu. Loh, ini baru pendeta. Ya. Sudah menganggap orang yang nggak sama dengan ideologinya, dengan ini musuh besar. Wow. Yesus berkata, we ahata lereka kamuka.
Kasihlah sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Jadi gereja-gereja yang tidak mengagungkan nama Yahweh itu adalah saudara kita. Orang-orang di sekitarmu, di kanan kirimu, tetanggamu, semua, bukan hanya saudara familimu. Mereka adalah sesamamu yang harus kamu kasih kalau kamu mengerti firman Tuhan. Oleh sebab itu Yesus berkata, jadilah pelaku firman, bukan pendengar yang menipu diri sendiri. Yakobus 1:22 ini dasar luar biasa. Ya. Jadi jemaat di sini siap menjadi pelaku firman, mengasihi sesama satu terhadap yang lain, karena kamu akan disebut murid-murid Yesua, bukan murid setan. Yesus berkata, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Lebih dari itu adalah setan. Matius 5:37. Ya. Jadi banyak umat Elohim yang saat ini mengikuti perintah-perintah manusia. Ya. Dan doktrin-doktrin manusia. Di sini kita mesti mengerti, bisa membedakan mana ajaran Tuhan dan mana bukan ajaran Tuhan. Amin. Kita buka Yeremia 17 ayat 5. Cek. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Yahweh, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya, serta hatinya menyimpang dari Yahweh. Nah, Bapak Yahweh mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengikuti perintah-perintah manusia, yang mengikuti ajaran-ajaran manusia, bukan ajaran Elohim, dan yang hatinya menyimpang, ya, membelok dari Yahweh. Terkutuklah dia. Amar Yahweh Arur Hageper Aser Yiptah Ba'alam Wisem Basar Jiro Umim Yahweh Yasur Libo. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri, yang hatinya menyimpang dari Yahweh. Dikatakan terkutuk oleh Elohim itu sendiri. Sampai di sini bisa Anda terima? Anda masih bersama dengan saya? Puji nama Yahweh. Ya. Jadi mari kita mengandalkan Yesua HaMasyiah. Tadi dikatakan serahkan hidupmu kepada Yahweh. Dan jangan mengandalkan pendirianmu, pikiranmu sendiri, kemauanmu sendiri. Tuhan ajar, jangan tinggalkan persekutuan. Kesibukan, busy, itu selalu dibuat alasan. Ya. Saya sibuk kerja. Ya. Padahal pekerjaan juga ada batas waktunya. Dan bisa, tapi pekerjaan disebut dibuat alasan, memang pemalas. Ya. Malas mendengar firman, malas mendengar pengajaran. Ya. Jadi firman itu ya diilhami oleh Roh Kudus. Para nabi, para rasul menulis firman itu diilhami, dipimpin oleh Roh Kudus. 2 Timotius pasal 3:16 tadi. Ya. Nubuatan yang didorong oleh manusia, ya. Bukan nubuat yang dikehendaki oleh Elohim, oleh Bapa Yahweh. Ya. Itu adalah nubuat palsu. 2 Kepa pasal 1 ayat 21. Jadi semua diperingatkan oleh Bapak Yahweh. Masih ingat juga orang Amerika, pendeta Amerika yang katanya tahun 2026 Yesus datang awal tahun? Masih ingat? Ini tahun ini sudah bulan apa? Bulan apa? Kalau awal tahun 2026 itu bulan apa? Datang enggak Yesus? Ya. Baca 2 Kepa pasal 1 ayat 21. Nubuat bukan didorong oleh manusia, tapi nubuat juga dikehendaki oleh Yahweh Sebaot dan didorong oleh Roh Kudus. Ya.
Jadi yang bukan diajarkan dan tidak tertulis, ya sudah. Di sini loh bedanya. Ya, Yesus katakan ya, bahwa Henrabim hakiru im umatin hanif karim. Matius 22 ayat 14, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Karena banyak orang mengandalkan manusia, kekuatannya sendiri, mau-maunya sendiri, mengandalkan pendiriannya, kemampuannya, hebat. Ya, gua ini profesor doktor, ya, sekolahnya di emper surga. Yang ngajar Gabriel sama Mikael. Ya. Tapi ketika turun ke dunia, tidak mengajarkan apa yang diperintahkan Yeshua HaMashiach. Yesus berkata dalam Matius 28 ayat 20, ajar mereka seperti yang ku ajarkan kepadamu. Aku akan menyertai kamu sampai kesudahan alam. Ajar mereka seperti yang ku ajarkan kepadamu. Jangan coba-coba mengajarkan di luar ajaran manusia. Yesus HaMashiach. Ya. Amin. Ya. Jadi kita nggak masalah. Ada orang mau Natalan, ada orang yang mengikuti doktrin jelas. Ya, oke, nggak masalah. Kita tetap baik, tetap bersaudara. Ya. Tapi kalau mereka menolak, mereka seperti pendeta Amerika itu musuh besar, ya enggak apa-apa. Ya. Oke. Yesus katakan apa? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya. Berkati orang yang menganiaya kamu, yang menghujat kamu, yang memfitnah kamu, doakan dan berkati dia. Ya. Ini dianiaya loh, disuruh memberkati. Loh, hanya nggak sama pandangan teologinya saja dianggap musuh besar. Mengerikan. Tetapi Bapak Yahweh Besem Yeshua HaMashiach mengajar kita, kasihlah satu terhadap yang lain, baru kamu akan disebut murid-muridku. Yohanan 13 ayat 34 dan 3, pegang dalam hidup Anda dimanapun Anda berada, di barat, utara, timur, selatan. Ya. Seperti apa yang Yesus ajarkan, biarlah terangmu bercahaya di hadapan orang. Dan perbuatan baikmu diketahui oleh mereka, sehingga mereka memuliakan Elohim. Ya. Ini ajaran Elohim, juru selamat kita yang kita sembah, kita puji. Dan tidak mudah untuk melakukan itu. Oleh sebab itu, karena orang-orang yang keras kepala tadi, orang-orang yang congkak, sombong dan takabur, yang suka membanggakan titelnya, sekolahnya Alkitab itu di emper surga sana. Ya. Tuhan ajarkan apa? Kamu belajar sama semut. Ya. Saya waktu sekolah minggu dulu sering mendengar pengajaran ini tentang semut. Dan juga mendengar khotbah tentang semut di masa remaja saya. Saya pun pernah berkhotbah tentang semut tahun 87, 90 ketika masih Kristullah. Sudah saya khotbah tentang semut. Apa kata Bapak Yahweh? Kita suruh belajar sama semut. Padahal semut itu binatang yang paling kecil. Kita buka dalam Misle pasal 6 ayat 6 sampai 8. Dengarkan baik-baik apa yang Tuhan ajarkan. Ini adalah analogi Bapak Yahweh. Cek. Misle 6 ayat 6 sampai 8. Pergilah kepada semut, hai pemalas. Pergilah kepada semut, hai pemalas. Perhatikanlah cara hidupnya dan jadilah bijaksana. 7. Yang tidak mempunyai pemandu, pengawas atau penguasa. 8. Dia menyediakan rotinya pada musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Nah, dia tidak punya pemimpin, tidak punya pemandu. Ya, semut binatang yang paling kecil, tapi Tuhan perintahkan perhatikan semut itu supaya kamu jadi bijak. Belajarlah sama semut. Karena semut mengerti apa yang akan terjadi, dia bisa memahami sesuatu, dia akan datang, dia mengumpulkan makanannya ketika matahari, ketika hari masih siang, ketika musim panas dia kumpulkan makanannya karena dia tahu nanti musim hujan dia tidak bisa keluar dari sarangnya. Saya pernah ditahan 3 hari 3 malam oleh polisi karena berkelahi tahun 78.
Ini menggemparkan kota saya. Ya. Karena ada teman saya dipukul oleh seorang jagoan dan dia orang Cina. Nah, orang ini kerjanya mabuk melawan seorang jagoan bela diri yang mental-mental babak belur. Nah, saya dihubungin, singkat cerita nggak terima gitu ya. Saya cari orang itu, tapi saya tidak tahu di belakang ada penumpang gelap. Ketika saya cari orang ini ada di rumah makan, saya tarik keluar dan saya berkelahi di situ. Ya, saya hajar dia karena pukulan saya itu the killing fun. Tangan kiri saya ini udah matahkan tulang rusuk 18 orang. Kalau hook saya masuk, jab saya masuk, street saya masuk, jengkang 5 meter. Tapi saya tidak menyangka teman-teman yang satu tongkrongan dengan saya, dia merusak toko-toko waktu itu. Dan saya ditangkap polisi di sel 3 hari 3 malam. Saya bermain sama semut, Bapak Ibu. Tiap hari saya adu semut itu. Semut yang gede-gede yang gitu tuh. Ya. Ternyata setelah mengerti firman Tuhan, Bapak Joy, belajarlah kamu sama semut supaya kamu menjadi bijak. Padahal dia tidak punya pemimpin, tidak punya pemandu, tapi dia mengerti akan dirinya sendiri, bukan bersandar pada pendirian sendiri. Dan dia satu unity. Lihat semut itu. Kalau mau musim hujan, dia baris dia. Perhatikan itu. Tuhan katakan perhatikan semut itu. Banyak kali kita menganggap sepele sesuatu, menganggap enteng orang. Kalau ngelihat micing gini, lo cuma lulusan SD. Semut yang tidak punya pemimpin, binatang yang paling kecil dari semua binatang, tapi dia mengerti apa yang akan terjadi. Dia mempersiapkan hidupnya di saat badai gurun datang. Banyak kali kita sebagai manusia, hari tua kita sengsara karena kita berpoya-poya di masa muda. Berkat-berkat yang Tuhan berikan tidak dikelola dengan baik, boro-boro berbagi berkat kepada pelayanan, dibuat poya-poya. Dan banyak yang masa tuanya sengsara. Tuhan ajarkan belajar sama semut, supaya kamu menjadi bijak. Karena semut itu bijak. Dia bisa menyediakan makanannya sendiri di waktu musim hujan. Anda lihat rumah Anda ada bolongan, bahkan saya tuh sering perhatiin dulu ya. Itu kamar saya itu ininya itu kayunya tuh muda. Karena kayu muda ya, jadi dimakan semut. Kok bolong semua nih, saya giniin empuk gitu Bapak Ibu. Saya kasih itu kapur bagus itu. Wah, paginya semut keluar ratusan semut. Keluar semua. Saya kasih kapur bagus. Ya. Jadi ternyata keropos. Semut itu ya kecil, tapi juga ya jika dia banyak dia juga berbahaya. Dia bisa merusak ya pondasi rumah. Perhatikan di rumah Anda, bolongan-bolongan di rumah Anda, tembok Anda, seperti semut di situ. Dan dia bersarang di situ, dia membawa makanannya masuk ke situ di saat ya musim kemarau. Ini pelajaran mahal bagi kita supaya kita introspeksi. Kita mawas diri, ngaca diri di saat kita masih kuat, ditabung berkat yang Tuhan beri. Belajar berbagi. Lukas 6 ayat 38, berilah maka kamu akan diberi. Belajar berbagi dengan kemampuan. Jangan sok rohani di luar kemampuan supaya dianggap rohani, tapi rohana. Sekarang banyak rohana tuh. Ya. Roh yang maunya bergaya terus. Ya. Belajar sama semut. Kita lanjutkan, Misle, masih kita dalam kitab Misle 30 ayat 24 sampai 26. Perhatikan Bapak Ibu yang terkasih. Misle 30 ayat 24 sampai 26. Iya.
Ada 4 hal yang kecil di bumi, tetapi mereka sangat bijaksana. 26. Semut. 25. Semut adalah serangga yang tidak kuat, tetapi mereka menyediakan makanannya di musim panas. 26. Kelinci gunung adalah binatang yang tidak perkasa, tetapi mereka membuat rumahnya di bukit cadas. Nah, pelanduk. Pelanduk tuh binatang lemah. Tahu pelanduk apa? Tahu nggak pelanduk? Kan sering kok gajah bertengkar, pelanduk di tengah-tengah. Pelanduk itu kancil. Ya. Dan itu di dalam Wahyu pasal 11 yang dilarang Tuhan. Ya. Nomor 1 adalah onta, nomor 2 adalah pelanduk. Babi itu nomor 3. Ya, itu dalam Wahyu pasal 11. Ya. Pelanduk yang lemah dia bisa membangun rumahnya di bukit batu. Bayangin itu. Ya, analogi yang dibangun oleh Bapak Yahweh. Dan semut binatang yang paling kecil, tapi dia bijaksana menyediakan makanannya di musim panas tadi. Ya. Ketika hujan turun, banjir datang, mereka duduk diam. Adem ayem kadya dening siniram banyu wayu sawindu lawase. Gak ribut. Ya. Nah, ini kita belajar dari semut supaya kita tidak arogan dan kita tidak boros di dalam mengelola berkat-berkat yang Bapak Yahweh sediakan, supaya masa tua kita yang tidak sengsara. Seperti semut selalu menyediakan makanannya, dia akan datang. Tuhan perintahkan belajar dari seekor semut. Artinya jangan meremehkan orang. Ya. Orang yang kadang tidak begitu berpendidikan, tapi Tuhan bisa angkat dia. Ya. Bisa angkat dia. Ya, menjadi pemimpin. Contoh banyak entrepreneur yang dulunya kere, sekolah juga paling cuma SMP. Teman saya tuh SD, ya. Tapi proyeknya miliaran. Ya dia orang Chinese. Ya. Bos saya dulu lulusan SD, cuma modal simpo atau tak gitu. Ya. Tapi bisnisnya miliaran. Dan orang ini the king gambler of Paris City di kota saya. Dan puji nama Yahweh, saya menangkan jiwanya. Seluruh teman-temannya king gambler, saya diajak menginjili mereka. Ya. Jadilah terang seperti Yesus katakan. Biarlah terangmu bercahaya di hadapan banyak orang. Dan perbuatan-perbuatan diketahui oleh mereka. Ya. Itu yang Yesus ajarkan dan perintahkan sama kita. Ya. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang dapat dimenangkan dan diselamatkan untuk mengenal kebenaran. Buang keangkuhan, kesombongan. Belajar seperti semut yang bijaksana, binatang yang paling kecil diinjak aja modar, ya. Giniin aja modar itu semut itu. Tapi dia binatang yang cerdas. Amin. Anda masih bersama saya? Amin. Ya. Mari kita introspeksi, kita ngaca diri. Anda renungkan enggak gerejamu ini? Nah, kenapa gereja ini selalu ada masalah? Anda merenung enggak? Pernah enggak ada koreksi ketika berdoa? Tuhan, ada apa? Kenapa bermunculan masalah di gereja ini? Mari kita belajar seperti semut supaya kita bijaksana. Jika kita bisa melihat ini emas, ini loyang. Ya.
Satu perkara yang Anda ingat, keselamatan pribadi lepas pribadi. Tidak usah tengok kanan kiri. Pegang Yesua HaMashiach dalam hidupmu. Karena Yahweh Sibot mengatakan, serahkan hidupmu kepada Dia, percayalah. Kita buka Tehillim 37 ayat 5. Tehillim 37 ayat 5. Cek. Tehillim 37 ayat 5. Serahkanlah jalanmu kepada Yahweh dan percayalah kepadanya, maka Dia akan bertindak. Serahkanlah jalanmu kepada Yahweh dan percayalah. Percaya, imani apa yang kamu doakan, apa yang kamu minta, apa yang kamu inginkan. Dalam doa-doamu imani, percaya, Yahweh akan bertindak. Ya. Ini kadang yang membuat kita percaya ini. Kita udah puasa doa. Kita sudah berdoa. Sakarit, minha, dan ma'arif juga doa malam. Tapi kenapa Bapak Yahweh kok nggak jawab-jawab? Lalu marah, surut imannya. Padahal waktu Tuhan bukan waktu kita. Betul? Waktu itu milik Bapak Yahweh. Seketika tiba waktunya, kita justru mundur dari Tuhan. Sehingga berkat itu tertunda. Ya. Rohani kita merosot. Padahal waktunya sudah waktunya Tuhan kasih. Karena kamu berdoa terus. Tapi karena kamu tidak tahan uji. Maka kok lama, sudah doa, sudah puasa. Sudah bangun malam. Gak dijawab-jawab. Tapi ketika Tuhan mau jawab, kamu merosot, kamu mundur. Dan kamu jatuh tersandung. Makanya Tuhan katakan, serahkan jalanmu kepada Yahweh. Dan percaya Yahweh akan bertindak. Amin. Tepuk tangan buat Bapak Yahweh. Haleluya. Inilah Elohim kita. Ya, yang ada selalu ada. Ya. Dia ada dan selalu ada dan yang akan datang. Ya, Wehayah. Ya. Wehope, Weyavo, Aser, Hahaya, Wehope, Weyavo. Ya. Dia yang ada, yang selalu ada, dan yang akan datang. Ya. Jadi, mari kita belajar untuk tidak mengandalkan pendirian kita, tidak mengandalkan pikiran kita, tapi mengandalkan Elohim, sehingga Elohim memberikan kita hikmat marifat. Elohim membimbing kita sehingga kamu itu sudah cerdas, dibimbing oleh Roh Kudus. Wow. Ya. Kayak Nabi Daniel itu. Ya. Sudah pintar, ya. Dikaruniai oleh Ruach HaKodes. Sehingga tadi dikatakan Yesua, hendaklah terangmu bercahaya dan perbuatan baikmu diketahui oleh mereka. Sehingga mereka memuliakan Elohim. Nah, ini yang harus kita praktekkan dalam hidup kita. Karena tanpa Yesua kita bukan apa-apa. Saya tutup firman ini dengan Mateyahu. Jokanan pasal 15 ayat 5. Yohanan 15 ayat 5. Akulah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia itu menghasilkan buah yang banyak. Karena tanpa aku, kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Nah, tanpa aku kamu tidak bisa melakukan apa-apa.
Akulah pokok anggur yang benar. Kamu adalah ranting. Saya dan Anda adalah ranting-ranting anggur itu. Jika kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, maka kamu akan menghasilkan buah yang banyak. Buah bicara jiwa-jiwa. Jika firman tinggal di dalam hidup kita dan hidup kita tinggal di dalam firman, maka kita akan berbuah banyak, membawa domba-domba, jiwa-jiwa datang sujud di hadapan mezbah Elohim. Sebab tanpa Yesua kita tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi jangan bersandar kepada pendirianmu sendiri, kepada kekerasan hatimu, kekerasan pikiranmu. Libatkan Elohim, libatkan Yesus dalam setiap langkahmu, detak nafasmu. Karena tanpa Yesus, saya dan saudara tidak bisa melakukan apa-apa. You must remember this is God's revelation now. Ya. Anda harus ingat firman ini sekarang. Jangan pernah duakan Yeshua Mashiach. Taruh di depanmu, taruh yang utama dalam hidupmu, dalam pikiranmu, dalam hatimu. Yeshua yang terutama. Bangun tidur, mengucap syukur, berdoa, Shema Yisrael. Jangan pegang HP dulu. Mau keluar dari rumah, berdoa. Angkat tangan, Tuhan, aku mau meeting, aku mau begini, aku mau kuliah. Tuhan, nyawaku ada dalam genggaman tangan-Mu. Engkaulah yang menyertai aku, sehingga engkau dibebaskan dari kutuk dosa dan maut, dari bencana mara, roh alam mau dibebaskan. Jangan selonang-selonong sebagai benih Elohim, anak Bapak Yahweh. Yesus mbok taruh belakang. Tapi taruh yang paling utama dalam hidupmu. Amin. Anda bisa menerima apa yang saya sampaikan? Puji nama Yahweh. Mari kita berdiri, kita sambut dengan pujian Adonai.